Zaman dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Islam, kalau kita lihat dalam sholat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk setelah kumandang azan, dia di kamarnya. Di antara masjid dengan kamar Nabi ada pintu. Datanglah Bilal memanggil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh kami qomat ya Rasulullah? Aqimis shalah, kata Nabi. Aqimis shalah. Qomatlah Bilal. Bilal berqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka Bilal tak sanggup tinggal di Madinah setelah Nabi meninggal. Begitu Nabi meninggal, langsung dia pergi ke negeri Syam, Damaskus. Kenapa? Karena dulu waktu Nabi hidup, asal habis azan, dia mengetuk pintu mengajak Nabi sholat. Nanya sudah boleh qomat atau tidak. Setelah Nabi meninggal, tak sanggup dia lagi. Pintu mana yang mau diketuk, Nabi sudah meninggal. Pergi dia ke Damaskus. Sekarang iqamat tidak diatur oleh Nabi. Siapa yang mengatur iqamat? Jam. Asal dan berbunyi tit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa masjid diatur oleh jam dinding? Karena sebelumnya iqamat diatur oleh mama di belakang. Qomat begitu. Kenapa dia mengatur? Karena dia numpang paling besar. Maka dalam Islam diatur oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diajarkan di masjid. Maka disebut dengan talaqi. Talaqi berjumpa murid dengan guru. Di mana Imam Malik menyampaikan hadis-hadis di Masjid Nabawi. Lalu kemudian masjid juga kalau kita lihat azan Jumat itu awalnya pada zaman Nabi sekali. Azan Nabi naik ke atas mimbar dikumandangkan azan. Tapi kemudian pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, orang mulai ramai pasar di masjid samping Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, ada pintu sebelah kanan Babus Salam. Di depan Babus Salam itulah ada pasar Islami, pasar Islam untuk mengalahkan pasar Yahudi. Pasar Yahudi riba, tipu-tipu di dalamnya. Nabi membuat pasar Islami. Lalu kemudian kalau dibuat azan sekali banyak orang terlambat, dibuatlah azan 2 kali. Asal usul kronologis kenapa azan 2 kali adalah karena bisnis, karena pasar, karena ekonomi. Berubah azan menjadi 2 kali. Lalu ketika sampai azan sekali dan 2 kali itu ke Indonesia, orang bukan mengambil aspek bisnisnya, tapi ribut masalah khilafiyahnya. Kau masjid mana tadi? Masjid ini. Azannya berapa? Sekali. Kau masjid mana? 2 kali. Itu pada masa siapa? Umar dengan Utsman. Kau ikut Nabi, dia ikut Utsman. Inilah orang bodoh yang menularkan kebodohannya. Sudah jelas Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang dapat hidayah, menebarkan hidayah sesudah aku. Abdu 'alaiha bin nawajis, gigit pakai gigi geraham. Jadi tak perlu dipertentangkan antara azan sekali dengan 2 kali. Karena Nabi dengan sahabat, Nabi mengatakan ikuti sunnahku dan sahabat. Buklailah di Indonesia antara azan 1 dengan azan 2. Sampai saya ke Maroko, azannya 3 kali. Atau tidak nanti ke Maroko. Ingat cakap saya ini, azan 3 kali. Kenapa Ustaz tak bawa mazhab itu ke Indonesia? Takut saya memperburuk keadaan. Jangan geram saya mau saya bawa juga azan mazhab 3 kali. Biar tahu mereka yang berkelahi antara 1, 2 itu. Nah, kenapa sampai 3 kali pada masa Utsman? Karena orang semakin ramai. Waktu itu tak ada jam tangan, jam dinding. Orang hanya lihat matahari, ragu, maka azan. Jadi azan sudah berapa? Sekali, sudah berapa? 2 kali, sudah berapa? Sebagai aba-aba. Azan 3 kali, nah masih lampu hijau. Azan 2 kali, masih lampu kuning ini. Azan sekali, merah masuk masjid.
Ini semua kenapa? Perkembangan bisnis yang luar